Saat ini Anda menyaksikan. Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, Dinas Kesehatan Bandar Lampung laksanakan vaksin COVID-19 dosis kedua untuk pelajar SMP. Vaksinasi dosis kedua dengan sasaran para pelajar di Bandar Lampung mulai dilaksanakan dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan pihak sekolah pada Jumat 1 Oktober 2021. Untuk vaksin dosis kedua ini diberikan bagi siswa kelas 9 SMP. Untuk pelaksanaannya dalam 2 tahap. Desti mengungkapkan, vaksin dosis pertama pun dilakukan dalam 2 waktu berbeda. Tahap dosis kedua ini untuk kelas 9 SMP ada ribuan siswa yang akan ikut vaksin. Setelah siswa kelas 9, vaksin akan dilanjutkan untuk kelas 8 dan 7. Ini setelah vaksin kepada siswa kelas 9 selesai. Desti mengatakan pada dosis 1 tercatat ada 12.357 siswa kelas 8 SMP yang telah mendapatkan izin orang tua untuk melakukan vaksinasi pada 22 September kemarin. Kemudian ada 12.273 siswa kelas 7 SMP yang diberikan izin serupa dan telah divaksin pada 21 September lalu. Kepala SMP Negeri 5 Bandar Lampung, Elianti mengatakan, terdapat 220 siswa di sekolahnya yang telah tuntas menjalani 2 dosis vaksinasi. Selain itu, terdapat pula 84 guru dan tenaga pendidikan yang melakukan rapid test antigen. Itu dilakukan sebagai bahan evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas. Berita selanjutnya, pencuri ponsel di Lampung Selatan ditangkap. Satuan Unit Reskrim Polsek Penengahan berhasil mengamankan pelaku pencurian 3 unit handphone berinisial DAF yang berusia 18 tahun di area Dermaga Bom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku DAF merupakan warga Desa Gayam, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Kapolsek Kalianda AKP Mulyadi Yakub membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan yang mencuri 3 unit handphone. Mulyadi menjelaskan bahwa pelaku ditangkap dari hasil pengembangan penangkapan rekan, yakni HID berusia 18 tahun yang saat ini sedang menjalani penahanan di Mapolsek Kalianda pada Sabtu 2 Oktober 2021. Kedua pelaku melakukan pencurian 3 unit ponsel milik korban, yakni Dahlia berusia 35 tahun yang merupakan warga Desa Sukaratu, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada 22 Agustus 2021 lalu. Mulyadi menuturkan para pelaku masuk ke rumah korban dengan mendorong dan merusak grendel pintu belakang menggunakan senjata tajam. Setelah pelaku berhasil masuk ke dalam rumah korban, kedua pelaku berhasil mengambil 3 unit ponsel milik korban yang merek Oppo A57 warna hitam, 1 unit ponsel Samsung J1 Mini warna silver, dan 1 unit ponsel Xiaomi Red 4A. Selain mengambil 3 unit ponsel milik korban, kedua pelaku juga mengambil uang milik korban, yakni sebesar Rp1.800.000. Mulyadi menjelaskan atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga mencapai Rp6.500.000. Korban pun melapor ke Mapolsek Kalianda. Berdasarkan laporan korban dan keterangan saksi serta olah TKP, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 1 pelaku. Setelah melakukan pengembangan terhadap 1 pelaku ini,
petugas berhasil menangkap pelaku lainnya di dermaga bom Kalianda. Kedua pelaku kini telah diamankan di Polsek Kalianda beserta barang bukti 1 unit ponsel Samsung J1 Mini warna silver dan sepasang sepatu berwarna merah guna penyidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP. Berita selanjutnya, oknum polisi diduga melakukan penganiayaan kepada remaja 14 tahun. Dituduh mencuri handphone dan dompet, remaja 14 tahun berinisial R diduga dianiaya oleh oknum polisi. R merupakan warga dusun Muara Bakau, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Ibu korban bernama Nur Hayati mengaku tidak terima atas tindakan penganiayaan yang dilakukan kepada anaknya. Nur Hayati didampingi sang suami Ahmad Yani saat ditemui di Mapolres Lampung Selatan pada Jumat 1 Oktober 2021 mengungkapkan anaknya dituduh mencuri dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Sebagai orang tua, Nur Hayati tidak terima atas tuduhan dan dugaan penganiayaan kepada anaknya. Kemudian Nur Hayati melaporkan kejadian yang kurang mengenakan tersebut ke Mapolres Lampung Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Nur Hayati mengatakan kejadian bermula saat R sedang membantu kakaknya mengunduh kelapa di dusun Gunung Taman di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang pada Kamis 30 September 2021. Kemudian R dijemput oleh oknum polisi berinisial D bersama satu temannya yang menggunakan pakaian dinas lengkap dengan senjata. Nur Hayati mengatakan ketika dijemput, anaknya diajak berputar-putar dan dipaksa mengaku telah mengambil HP dan dompet milik tukangnya yang hilang saat sedang bekerja di rumahnya. Nur Hayati mengatakan saat diajak berputar-putar, diduga anaknya mendapatkan tindakan penganiayaan. Nur Hayati mengatakan anaknya merasa tidak melakukan tindakan yang dituduhkan terhadapnya. Nur Hayati mengetahui bila D adalah oknum yang bekerja sebagai polisi, namun dirinya tidak mengetahui wilayah tugasnya di mana. Nur Hayati dan suaminya lalu melaporkan tindakan kurang mengenakan tersebut ke Mapolres Lampung Selatan. Berita selanjutnya, pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas di Pringsewu. Bantuan berupa alat bantu dan usaha ekonomi produktif diberikan oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Vokasional Penyandang Disabilitas Intensuono, Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada penyandang disabilitas binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Amanah Bunda Kabupaten Pringsewu. Penyampaian bantuan itu secara simbolis kepada 10 anak perwakilan serta pendamping disabilitas pada Jumat 1 Oktober 2021 di Aula Pertemuan LKS Amanah Bunda. Wakil Ketua Pengurus LKS Amanah Bunda Pringsewu, Agus Purnomo mengatakan, Kabid Vokasional BBRS PPD Intensuono Asti hadir menyerahkan langsung bantuan tersebut. Menurut Agus, BBRS PPD Intensuono yang berkedudukan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat merupakan salah satu UPT teknis di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun bantuan yang diberikan terdiri dari kursi roda 16 buah, tripod 3 buah, sebuah elbow 3 buah tongkat, sebuah walker, alat bantu dengan 2 buah, dan kacamata 10 buah, serta 1 UEP kambing dan 1 UEP batu bata. Agus menyampaikan bahwa keluarga besar LKS Amanah Bunda Kabupaten Pringsewu hanya mampu menghaturkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan tersebut tentu sangat bermanfaat bagi anak-anak penyandang disabilitas yang merupakan dampingan dari LKS Amanah Bunda.
Berita selanjutnya datang dari anggota Satpol PP Kabupaten Mesuji meninggal tak wajar. Anggota Satpol PP Kabupaten Mesuji nekat akhiri hidupnya di kamar indekos pada Jumat 1 Oktober 2021. Menurut Kasat Reskrim Polres Mesuji, Ibtu Fajrian Rizky mewakili Kapolres Mesuji AKBP Alim, korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ragap Begawe Caram. Fajrian mengungkapkan bersama dokter dan anggota kepolisian telah mengidentifikasi serta cek tempat kejadian perkara. Menurut keterangan dokter, korban dinyatakan murni mengakhiri hidup karena ditemukan air liur dan air mani serta fesesnya yang keluar. Selanjutnya, menurut Fajrian, untuk motif korban mengakhiri hidupnya belum bisa disimpulkan sebab HP korban tidak dapat dibuka. Berdasarkan pantauan dari Tribun Lampung, korban mengakhiri hidupnya di kamarnya lengkap menggunakan baju muslim, sarung, dan juga sejadah di bawahnya. Korban menggunakan tali tambang sebagai pengikat yang diikatkan ke teralis jendela kamar indekosnya. Posisi leher terikat tali tambang, namun kaki korban nampak menyentuh lantai kamar indekos. Dengan posisi menekuk dan kedua tangan kaki membiru. Berita selanjutnya, Polres Pesawaran gencar melakukan vaksinasi COVID-19. Jajaran Kepolisian Resort Pesawaran gencar melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar dan masyarakat umum di Mumi Andan Jejama pada Jumat 1 Oktober 2021. Humas Polres Pesawaran AKP Aris Siregar mengungkapkan, vaksinasi diselenggarakan di dua wilayah, yakni Balai Desa Mulyosari, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, wilayah Polsek Padang Cermin. Kemudian di MTS Negeri 2 Gunung Rejo, Kecamatan Wailima, Kabupaten Pesawaran. Aris mewakili Kapolres AKBP Vero Arya Ratmantio mengatakan vaksinasi yang dilaksanakan di Balai Desa Mulyosari dengan vaksin Sinovac sebanyak 170 dosis sebagai vaksinasi dosis pertama. Kemudian vaksinasi di MTS Negeri 2 Gunung Rejo, Kecamatan Wailima sebanyak 540 vaksin. Dia berharap vaksinasi tersebut dapat menimbulkan kekebalan kelompok atau herd immunity sebagai langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.